Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan ASEAN. Mereka tak sendiri, karena ada beberapa negara lain yang letaknya sama dengan Indonesia, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Uniknya, negara-negara tersebut selalu ikut campur dengan Indonesia, khususnya dalam hal sepak bola. Kemarin, usai Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, banyak negara ASEAN yang tak suka, termasuk Vietnam dan Malaysia. Dan rasa tidak suka itu berlanjut sampai saat ini ketika berbagai cara terus dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Seperti inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah. Nasib baik saja orang dapat grup mudah, dengan Irak pun asyik kena belasah. Kalau satu tim dari Sentral Asia ada dalam grup itu, Konoha takkan layak punya. Boleh dikatakan Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam Piala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage yang kuat di situ pun cuma Irak, Vietnam pun tak perform. Filipina turn off terus, lainlah grup Malaysia. Tapi alhamdulillah kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bakal jadi lumbungkur, layak tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk Piala Asia autentik, Malaysia Piala Asia kena. Ya, itu adalah komentar dari fans sepak bola Malaysia usai Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bukannya memberi selamat, mereka malah nyinyir dan menuduh Indonesia aneh-aneh. Tuduhan yang paling sering adalah saat fans Malaysia menganggap Indonesia berada dalam grup yang mudah. Grup yang dimaksud adalah ketika Indonesia satu grup dengan Vietnam dan Filipina, yang notabene adalah lawan yang sudah biasa dihadapi di Piala AFF. Sementara fans Malaysia mengaku jika negaranya berada di grup yang sulit sehingga membuat Harimau Malaya gagal lolos ke babak ketiga. Tak hanya Malaysia, sifat iri juga ditunjukkan oleh Vietnam. Tim yang satu ini tampaknya masih tidak terima saat dikalahkan Indonesia 2 kali di babak kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu mereka terus mencari celah untuk menyalahkan timnas. Kali ini lewat medianya, Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain Indonesia. Menurutnya sebagian besar pemain Indonesia adalah bukan pemain asli, melainkan pemain yang berasal dari luar negeri seperti Belanda, Spanyol, hingga Inggris. Kini waktu terus berjalan dan Indonesia belum memberikan respon apa-apa soal tuduhan Vietnam maupun Malaysia, sesuatu yang sangat wajar karena tuduhan yang dilakukan oleh dua negara tersebut tidak memiliki dasar apapun untuk dipermasalahkan, terutama dari Vietnam. Meski banyak pemain Indonesia yang lahir di luar negeri, tapi nyatanya mereka tetap sah dan bisa membela timnas Indonesia. Karena sebelumnya para pemain telah menjalani proses naturalisasi yang juga disetujui oleh FIFA. Vietnam kini dibuat bingung soal pemain keturunan Indonesia. Jika kemarin Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain timnas, kali ini mereka malah dibuat bingung. Kebingungan itu muncul saat timnas Belanda bermain di ajang Piala Eropa.
Di skuad Belanda ada beberapa pemain yang memiliki darah Indonesia, salah satunya adalah Tijani Reinders. Vietnam kemudian menilai jika Tijani memiliki wajah yang Indonesia banget dan dirinya pantas jika membela Indonesia. Sementara di sisi lain, Vietnam malah heran dengan wajah-wajah bule yang saat ini memperkuat timnas Indonesia. Intinya Tijani yang memiliki paras seperti orang Indonesia malah membela Belanda, sementara Justin Hubner yang wajahnya Eropa malah membela timnas Indonesia. Keturunan Indonesia ada di mana-mana. Vietnam dan negara-negara ASEAN harusnya tahu jika keturunan Indonesia itu ada di mana-mana. Mungkin yang paling banyak berada di Belanda, karena antara Belanda dan Indonesia memiliki hubungan historis yang sangat lama. Bahkan bintang sepak bola dunia juga banyak yang memiliki darah Indonesia, seperti Raja Nainggolan, Nigel de Jong, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, hingga kiper Inter Milan, yakni Emil Audero Mulyadi. Sesuatu yang sulit ditiru oleh Vietnam dan Malaysia. Malaysia dan Vietnam adalah negara yang sama-sama melakukan program naturalisasi. Untuk Vietnam, mereka baru saja mendapatkan 2 pemain naturalisasi, yang semuanya berposisi sebagai penjaga gawang. Untuk pemain selanjutnya, Vietnam masih bingung, karena keterbatasan pemain keturunan yang ada. Sementara Malaysia terbilang masif dalam menjalankan program naturalisasi. Tapi pemain yang dinaturalisasi kebanyakan bukan dari keturunan mereka, dan lebih cenderung pemain luar negeri yang kebetulan bermain di Liga Malaysia. Indonesia bisa menambah kekuatan dengan mudah. Efek dari banyaknya pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia kini membuat mereka dengan mudah untuk menambah kekuatan ke dalam skuad. Saat ini Indonesia juga sudah mempersiapkan beberapa nama untuk bisa bergabung dengan timnas. Nama-nama itu adalah Ole Romeni, Kevin Dix, hingga Hairo Ridewald. Mereka dipersiapkan untuk membantu Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena seperti yang kita tahu, babak ketiga adalah babak yang sangat sulit karena lawan-lawannya adalah raksasa-raksasa dari Asia. Jadi itulah saat Vietnam dan Malaysia dibuat heran dengan banyaknya pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.